Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi. Kali ini unit FPV. Ini tahun 2007. Di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian sensor, di mana letaknya dan fungsi dari masing-masing sensor pada mobil FPV. Persamaan untuk mobil FPV ini untuk 1,5 yaitu Futura injeksi dan Mega Carry. Jadi mobil FPV Futura injeksi dan Mega Carry ini mesinnya sama, onderdilnya juga sama. Oke, yang pertama kita bahas di posisi filter udara, box filter udara. Di sini ada satu sensor yang tertancap di sini. Ini namanya IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Ya, seperti ini bentuknya. Dimana IAT ini fungsinya untuk mendeteksi suhu dari udara yang masuk ke intake manifold. Jadi panas atau dinginnya suhu udara itu akan dihitung oleh ECU sebagai data untuk menentukan berapa banyak jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Jadi sensor ini fungsinya untuk mengukur suhu udara yang masuk ke dalam mesin. Apabila dingin maka bensin akan diboroskan, dan apabila suhu udara panas maka bensin akan diiritkan. Oke, lanjut. Di sini di bagian atas dari throttle body ini namanya throttle body ya. Sedangkan yang di belakangnya ini intake manifold. Di bagian throttle body di sini yang paling penting dalam sistem injeksi, dimana di sini ada beberapa sensor yang ditempatkan di sini, yaitu di bagian atas ini ada map sensor, di bagian samping ini ada TPS sensor atau throttle position sensor, dan di bagian di bawahnya sini ini ada aktuator ya, dia bukan sensor tapi aktuator, yaitu komponen yang bekerja seperti injektor, itu namanya aktuator pekerja, bukan sensor atau bukan pencari data. Ini ada ISC atau stepper motor, ini pakai magnet dia mainnya. Ini untuk menyetabilkan atau mengatur putaran stasioner kendaraan. Jadi putaran langsam ini diatur oleh ISC ini. Apabila ISC ini rusak maka RPM bisa ngedrop atau bisa juga terlalu tinggi atau bisa juga naik turun. Nah, ini masalah tentang ISC. Oke, kita lanjut di bagian TPS sensor. Di sini TPS sensor atau throttle position sensor. Di sini dia berhubungan dengan pedal gas dengan skep. Di dalam throttle body di sini ada skep, yaitu gerbang dari udara yang masuk ke intake manifold. Sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi seberapa atau berapa derajat bukaan dari skep yang ada di throttle body ini. Jadi injakan dari pedal gas yang kita injak itu sudutnya berapa. Nah, sensor inilah yang membaca dan melaporkan kepada ECU sehingga ECU tahu bahwa kita sedang mengegas mesin. Jadi berapa derajat dari gas yang kita injak itu disensor oleh TPS ini. Apabila sensor ini rusak maka gejala yang terjadi adalah tidak sinkron. Jadi waktu kita gas mesin tidak mau naik RPM-nya. Kadang saat awal dihidupkan itu susah, harus injak gas. Nah, itu ciri-ciri dari TPS sensor ini rusak. Oke, lanjut yang selanjutnya. Nah, ini cukup penting. Di sini terletak di bagian atas throttle body, yaitu map sensor atau manifold absolute pressure. Dimana sensor ini perannya sangat penting karena sensor ini menghitung berapa jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi map sensor ini cukup penting karena apabila sensor ini rusak maka yang terjadi BBM boros, berbet, kurang tenaga,
dan bisa mesin mati total kalau sudah parah. Jadi di sini map sensor ini berfungsi untuk menghitung kecepatan udara yang masuk ke intake manifold dan jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi ini letaknya dia ini di belakang skep, jadi dia tahu berapa udara yang masuk ke dalam intake manifold. Di sini yang sering kita temui permasalahan pada unit EPV atau Carry Futura 1,5 injeksi ini adalah si map sensor ini rusak. Akibatnya BBM boros, berbet, dan RPM tidak stabil. Untuk penggantian map sensor ini seharusnya disarankan untuk penggantian dengan yang genuine. Jangan beli yang KW, karena kita sudah berkali-kali beli yang KW, itu hasilnya nihil atau sia-sia, tidak bisa digunakan. Makanya di sini juga kita stok spare part ini copotan, bukan beli dari toko. Nah, ini mencarinya juga cukup sulit ya, kita mencari ini. Nah, ini sudah kita tes, untuk fungsinya semua normal. Jadi untuk genuine itu kodenya Denso Jepang ya, dengan kode 5050 di belakangnya nih ya, 5050. Karena ada yang mirip dengan ini, punya Zebra Espace ya, Daihatsu, itu juga sensornya 3 pin seperti ini, sama, cuma untuk kodenya di sini berbeda, bukan 5050. Nah, itu sudah kita tes juga, walaupun copotan ternyata tidak bisa berfungsi untuk mobil EPV atau Futura ini. Jadi disarankan apabila map sensor ini yang rusak, penggantiannya harus dengan yang original atau yang asli. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kiri, yaitu di bagian bawah jok penumpang. Oke, di sini ada 4 buah injektor, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini injektor ini bukan sensor namanya, tapi aktuator, karena dia bekerja menurut perintah dari ECU. Kalau sensor itu kan pencari data dan melaporkan ke ECU, itu sensor. Tapi kalau aktuator, dia itu bekerja berdasarkan perintah dari ECU, itu namanya aktuator. Oke, jadi di sini untuk ujung tombak dari sistem injeksi yaitu berada di injektor ini. Untuk fungsi dari injektor ini, dia adalah menyemprotkan bahan bakar yang berasal dari tangki dan bertekanan karena dipompa oleh pompa injeksi. Jadi di sini adalah rel ini adalah isinya bahan bakar yang sudah bertekanan. Jadi apabila si injektor ini mendapatkan aliran listrik, maka akan membuka katup. Di sini ada solenoid dan akan langsung menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold untuk dimasukkan ke dalam mesin. Oke, jadi si injektor ini dia bekerjanya berdasarkan perintah dari ECU, dan ECU itu mendapatkan data dari berbagai sensor, salah satunya yang kita bahas tadi di throttle body. Nah, data-data dari situ akan diolah oleh ECU dan untuk menentukan berapa banyak jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke intake manifold sini. Makanya di sini untuk sistem EV itu lebih akurat dan irit serta bertenaga, karena dia pembakarannya, campuran bahan bakar dan udaranya itu ideal atau pas. Dan untuk kerusakan injektor di sini biasanya yang sering kita temui adalah kotor. Kadang ada yang mati tapi jarang ya, yang sering itu kotor. Kalau kotor di salah satu injektor ini gejalanya dia pincang, mesinnya pincang, dan saat pagi itu dihidupkan susah, dan saat gas spontan, kita injak gas spontan itu berbet. Oke, jadi itu ciri-ciri dari injektor kotor. Injektor kotor ini tidak masuk sistem, jadi ketika kita scan itu tidak terbaca. Kita harus mencari sendiri. Jadi kita buka, kita cek, dan kita bersihkan seperti itu. Oke, di sini diletakkan 2 buah koil. Ini untuk pengapian, dimana di sini 1 koil untuk 2 busi. Di sini ada koil nomor 4 dan nomor 1. Jadi pasangannya untuk 1 koil ini 2 busi, yaitu 4 itu pasangannya dengan 1 dan 2 ini dengan 3.
Jadi apabila koil ini mati, maka otomatis dua busi tidak bekerja, mesin sangat goyang. Tapi kadang-kadang juga bisa mati salah satu, bisa hanya nomor 2 atau hanya nomor 3. Oke, untuk koil di sini ini bukan sensor, tapi ini aktuator ya, karena dia bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Nah, ini hubungannya dengan sensor CMP. Ini CMP ya, ini sensor pendeteksi noken as atau camshaft, dan sensor CKP yang ada di bawah, sensor crankshaft, sudut crankshaft. Oke, jadi di sini ada 3 pin ya, 3 pin. Di sini ada ground standby, ada plus dari kontak, dan ada satu arus yang dimainkan oleh ECU untuk membangkitkan si koil ini agar mengeluarkan tegangan tinggi. Jadi kabel di sini langsung berhubungan dengan busi yang ada di dalam mesin untuk proses pembakaran. Ini apabila mati, kadang kita scan muncul dan kadang juga tidak muncul, kebanyakan tidak muncul. Ini ciri-cirinya apabila ini mati salah satu, maka mesin akan sangat goyang dan boros. Oke, di bagian belakang di sini ada sensor CMP namanya, atau camshaft position sensor. Ini terlihat pecah. Ini biasanya karena penggantian bantalan mesin, mendongkrak atau mengangkat mesinnya ini terlalu tinggi sehingga mengenai bodi pada kendaraan. Tapi ini tidak putus ya, walaupun pecah masih connect karena masih berfungsi normal. Berbeda kalau 3 pin seperti punya EPV, ini Hall effect ya. Jadi dia memainkan arus yang didapatkan dari luar, dari ECU. Nah, jadi dimainkan oleh CMP ini. Nah, ini sensor ini berfungsi untuk mendeteksi top 1. Jadi untuk proses pengapian mesin, juga untuk berpengaruh terhadap timing injektor. Dan untuk sensor CMP ini kita temui jarang rusak paling karena pecah seperti ini, karena habis ganti dudukan mesin itu mentok ke atas. Makanya di sini teman-teman untuk berhati-hati apabila mengganti mounting mesin, karena apabila kita angkat mesin terlalu tinggi, di sini sering mentok kepada plat ini dan pecah. Oke, yang selanjutnya di bagian bawah, di bagian persneleng, di sini ada sensor untuk kecepatan kendaraan atau speedometer ya. Ini apabila sensor ini rusak, maka akan berpengaruh terhadap keborosan BBM. Jadi apabila sensor dari kecepatan kendaraan ini rusak, maka engine check juga akan nyala dan akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Oke, di sini di bagian bawah mesin, ini kita di bagian bawah ya, ini puli askrek depan mesin. Di sini diletakkan satu sensor yang sangat penting. Ini adalah CKP atau crankshaft position sensor. Jadi sensor ini mendeteksi sudut dari poros engkol atau crankshaft. Ini fungsinya dia untuk mengatur timing dari penginjeksian. Jadi apabila sensor ini mati, maka mesin akan mati, tidak bisa dihidupkan. Jadi sensor ini sangat penting, karena apabila kabel ini putus salah satu saja, maka mesin tidak akan bisa dihidupkan. Dan tidak lupa juga di sini di tangki bahan bakar, di sini ada satu komponen yang salah satunya berhubungan dengan sistem injeksi, yaitu pompa. Pompa injeksi ini ada di dalam tangki, itu selang-selangnya, dan ada 2 kabel yang arah ke sana dan 2 kabel lagi untuk jarum penunjuk jumlah bahan bakar. Untuk kabel yang arah pompa itu besar-besar 2 biji. Jadi pompa ini pun sangat penting, karena apabila pompa ini tidak bekerja, maka mesin tidak bisa dihidupkan. Atau apabila pompa ini lemah, maka tekanan dari bahan bakar akan turun, mesin akan berbet, tidak bertenaga. Oke, dan ini yang terakhir yang sangat-sangat penting dalam sistem injeksi, itu di belakang laci sebelah sini. Ini kita buka lacinya. Nah, di sini ada
ECU. Nah, ini dia. Ini adalah otak dari sistem injeksi. Nah, jadi pusat kontrol dari sistem injeksi itu ini dia. Nah, ini yang disebut ECU atau ECU atau ECM ya, Electronic Control Module. Jadi pusat elektronik, pusat data dari semua sensor dan aktuator yang akan diperintah itu dari sini. Ini harganya kurang lebih apabila kita beli untuk EPV atau Futura ini sekitar 3 jutaan. Tapi ini juga kita bisa servis, bisa diperbaiki. Untuk kerusakan di sini kadang terbaca oleh scanner dan kadang juga tidak terbaca. Ini putus kabel satu saja akan sangat berpengaruh terhadap kerja mesin. Jadi untuk modul ini, untuk ECU ini, dia fokusnya terhadap sistem injeksi mesin ya. Jadi untuk lampu-lampu, untuk sen, lampu depan itu tidak dikontrol oleh ini, tapi dia hanya fokus terhadap putaran mesin atau kinerja dari mesin. Oke, sorry teman-teman, di sini ada yang ketinggalan. Ya, ini dia tempatnya karena di bawah dari tebing handle makanya hampir tidak terlihat ya. Oke, di sini ada sensor WTS, water temperature sensor. Water temperature sensor ini dia mendeteksi berapa suhu dari mesin. Itu yang diukur yaitu air radiatornya, air pendingin mesin. Jadi sensor ini pun sangat penting karena apabila dia salah membaca, contohnya apabila sudah panas dibacanya dingin, maka kipas radiator depan tidak akan dinyalakan oleh ECU. Ini apabila kita ingin mengetes jalur untuk sistem pendinginnya itu normal apa enggak, kita bisa lepas soketnya, kontak on, maka standarnya kipas radiator depan itu akan berputar otomatis, dan apabila kita pasang akan mati. Nah, itu kita mengecek kabel atau jalurnya seperti itu. Apabila kita lepas soketnya, kipas radiator tidak berputar, maka kemungkinan ada kabel putus atau ada komponen yang rusak. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan sedikit, penjelasan singkat ya, tidak terlalu detail, tapi intinya seperti itu. Jadi untuk menganalisa apa yang rusak dalam sistem injeksi itu bisa ditandai oleh lampu engine check di sini yang nyala. Jadi apabila lampu engine check ini nyala saat mesin hidup, itu artinya ada permasalahan dalam sistem injeksi. Dan untuk mencarinya kita harus scan. Ini soket scannya di sini. Ini soket DLC-nya untuk pengecekan secara elektronik. Apabila dengan alat scan maka lebih mudah untuk mencari masalah pada sistem. Apabila kita cari manual maka akan sulit karena kita harus mencobanya satu persatu. Oke bro, jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.